Waktu maghrib tiba, langit berubah jadi jingga kemerahan. Orang tua zaman dulu pasti langsung teriak nyuruh anak-anaknya untuk masuk rumah. Cepat masuk, nanti diculik sama wewe gombel. Ya, atau kalau ada bau singkong terbakar nih ya, di dekat pohon beringin tua, bulu kuduk tuh langsung berdiri karena tahu ada sok-sok raksasa ya yang berbulu lebat yang lagi ngawasin dari atas. Genderuwo. Pertanyaannya, kenapa makhluk-makhluk dari dimensi lain ini repot-repot nih untuk menculik manusia? Apa yang mereka cari dari tubuh fisik kita? Welcome to the Ancient Paths Usagi's Journey. Halo Journeys, welcome back dari aku lagi nih Usagi. Dan hari ini kita bakal masuk ke pembahasan klinik yang sangat dalam dan agak gelap. Kita akan membedah nih motif dua entitas yang paling legendaris di tanah Jawa yang hobinya itu menculik manusia ke alam gaib. Nah, kita akan bahas juga secara tuntas cara kerjanya mereka. Dan yang paling penting juga, aku bakal ceritain kenapa orang yang punya kodam pendamping itu sangat ditakuti sama entitas-entitas liar ini gitu. Jadi siapkan teh kalian, cemilan kalian, dan pastikan kalian tuh gak lagi nonton sendirian ya. Dan mari kita mulai. Bayangin nih ya, di sebuah senja di sudut desa yang sepi, matahari tuh baru aja terbenam, menyisakan semburat jingga yang perlahan mati. Di bawah pohon beringin tua ada seorang anak kecil yang duduk meringkuk, menangis terseduh-seduh karena baru aja dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Ia merasa tidak diinginkan ya. Terus tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Bau tanah basah yang bercampur dengan aroma amis bunga yang layu menyeruak. Dari balik semak-semak yang gelap muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang, terus acak-acakan, menyentuh tanah itu rambutnya. Matanya sayu namun menatap tajam, dan dengan dada yang gede banget itu menjuntai ke bawah sampai ke perut, ia mendekat tanpa suara langkah, tersenyum lembut lalu memeluk anak itu. Dan dalam satu kedepan mata, anak itu lenyap tanpa jejak, tersedot, ditarik paksa ke dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata telanjang manusia. Dalam literatur mistis Nusantara ya, khususnya di tanah Jawa, entitas yang kita kenal itu sebagai wewe gombel ya, ini memang selalu memiliki pola operasi yang spesifik gitu. Mereka tuh menargetkan anak-anak yang ditelantarkan, merasa sedih, atau dibiarkan berkeliaran di waktu pergantian hari yang kita sebut itu adalah sandekala atau maghrib ya kan. Menurut cerita rakyat yang konon berakar dari tragedi di kawasan Bukit Gombel, Semarang. Nah, anak-anak ini disembunyikan di balik dadanya yang besar itu ya, sebagai bentuk perlindungan yang salah kaprah. Di alam astral, anak-anak ini tuh diberi makan kotoran manusia, ulat, atau serangga yang ilusi gaibnya tuh disamarkan kayak jadi makanan yang sangat lezat dan sangat-sangat menggiurkan bagi si anak yang melihat ini gitu. Jujur ya, kalau kita bedah nih dari kacamata spiritual, ini adalah fenomena klinik yang sangat tragis tapi juga mengerikan gitu loh ya.
Entitas ini tuh secara brutal mengeksploitasi kepolosan anak-anak ya kan. Kalian tahu gak nih apa yang paling serapnya lagi? Wewe Gombel itu tidak menculik dengan kekerasan. Mereka tuh malah memanipulasi pandangan mata batin si anak kecil ini yang belum punya perlindungan spiritual sama sekali. Jadi di mata anak-anak yang sedang menangis, yang lagi butuh kasih sayang itu gitu, sosok mengerikan ini justru terlihat seperti seorang ibu yang cantik banget, hangat, dan penuh cinta. Ini tuh kayak apa ya, pencucian otak lintas dimensi gitu ya. Jadi mata anaknya tuh dimanipulasi ya. Pertanyaannya nih, kenapa mereka melakukan ini? Mari kita bedah lebih dalam lagi nih. Secara metafisik ya, Wewe Gombel itu kemungkinan besarnya bukanlah arwah penasaran dari satu individu biasa gitu. Mereka tuh adalah manifestasi dari gumpalan energi agregat. Energi ini tercipta dari akumulasi rasa, kehilangan, kemandulan, kesedihan, terus trauma yang mendalam dari dari seorang ibu mungkin ya, menumpuk selama ratusan tahun di satu wilayah gitu. Energi negatif dan stagnan ini punya insting untuk bertahan hidup deh. Mereka tuh butuh wadah yang murni, yaitu aura dari si anak-anak ini untuk menyedot saripati energi kehidupan guna mempertahankan eksistensi gaibnya mereka ini di frekuensi alam astral ya. Jadi waktu sendakala itu dipilih karena pada waktu itulah tabir pembatas antara dimensi manusia dan dimensi astral berada di titik yang paling tipis gitu ya. Nah, ini adalah bentuk parasitisme gaib tingkat tinggi. Mereka nggak cuma menculik fisik anak tersebut dan menyembunyikan di tempat yang nggak masuk akal, tapi mereka tuh secara aktif juga memakan cahaya kemurnian atau souls ya dari si anak-anaknya ini. Mereka menginfeksi kepolosan itu dengan frekuensi duka cita dan kegelapan alam bawah. Makanya anak yang berhasil ditemukan biasanya tuh nggak akan pernah sama lagi nih tingkah lakunya ya. Mereka justru butuh waktu yang sangat lama, bahkan seperti ritual pembersihan khusus atau kayak semacam ruatan untuk disembuhkan auranya, karena sebagian dari jiwanya tuh sudah terkontaminasi oleh frekuensi dimensi kelam tersebut. Nah, itulah mengapa dalam tradisi masyarakat kita ada cara untuk menemukan anak yang diculik sama Wewe Gombel gini. Bukanlah dengan memanggil polisi ya, tapi kayak dengan membunyikan bunyi-bunyian bising gitu. Warga sekampung tuh akan berkeliling, biasanya kayak bawa-bawa obor, terus mukul-mukul panci atau tampah atau kayak bambu kentongan yang ada di pos kamling tuh biasanya, sambil memanggil-manggil nama si anak yang diculik ini. Kebisingan dari benda-benda ini nih dipercaya mampu untuk merusak ilusi frekuensi dari konsentrasi entitas tersebut ya. Jadi sehingga anak itu bisa dimuntahkan kembali ibaratnya gitu ke dimensi nyata. Namun keselamatan fisik belum tentu berarti keselamatan jiwa gitu. Setelah berhari-hari warga membunyikan tampah dan menyisir hutan nih, anak itu akhirnya ditemukan nih misalkan ya, posisinya itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi dia tuh duduk di pucuknya pohon bambu yang sangat tinggi dan berduri. Itu kan nggak make sense ya, tempat yang mustahil buat dipanjat oleh manusia, apalagi sama anak kecil ya kan. Tatapannya kosong, sedingin es, terus juga kayak mulutnya tuh penuh dengan tanah lempung yang basah yang terus ia kunyah. Terus secara fisik ia juga telah kembali sebenarnya ya,
ke dunia nyata, ia tuh bisa dipeluk lagi sama keluarganya, sama orang tuanya yang lagi menangis gitu. Tapi jika kalian menatap lurus ke matanya nih, kalian tuh sadar kalau kayak sebagian dari jiwanya tuh, sebagian dari tawanya masih tertinggal abadi di pelukan erat sang ibu dari alam kelam. Oke, sekarang mari kita ubah latar ceritanya nih. Bayangkan seorang istri yang sedang sendirian di rumah ya, pada malam hari yang diguyur hujan rintik-rintik. Suaminya tuh lagi kerja shift malam nih ceritanya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, tok 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 gitu. Sang suami pulang lebih awal ternyata. Senyumnya mengembang, sikapnya jauh lebih romantis dan memanjakan dari biasanya. Tapi ada sesuatu yang janggal. Bibirnya tersenyum, namun sorot matanya kosong dan liar. Saat kulit mereka bersentuhan, suhu tubuh pria itu kayak sedingin es batu. Dan jika sang istri ini cukup peka, ada aroma aneh yang menguar di udara seperti bau anyir darah dan tanah basah yang samar-samar ditutupi oleh aroma kuat singkong bakar. Namun sayangnya sang istri seringkali tuh nggak sadar bahwa yang sedang memeluknya malam itu bukanlah manusia darah dagingnya, melainkan sosok genderuwo yang sedang menyamar. Dalam catatan supranatural Jawa, entitas yang diadaptasi dari istilah kuno Gandarwa ini diklasifikasikan sebagai bangsa jin tingkat rendah. Namun jangan salah nih, mereka tuh memiliki kemampuan manifestasi fisik yang justru sangat luar biasa kuat. Wujud asli mereka itu sebenarnya sangat mengerikan, seperti kayak apa ya, raksasa setinggi pohon begitu, berkulit hitam legam, lalu dipenuhi bulu yang lebat dan dengan mata yang merah menyala serta taring yang panjang. Namun senjata utama mereka tuh sebenarnya bukan kekuatan fisik, melainkan kemampuan shape shifting atau ilusi visual yang tingkat tinggi. Mereka bisa membaca gelombang memori korban untuk mereplika wujud orang yang paling dipercaya, entah itu suami, kekasih, atau kerabat. Habitat mereka biasanya itu di pohon-pohon besar yang lembab seperti beringin, randu alas, atau bangunan tua yang terbengkalai. Jujur, kalau kita bahas makhluk ini adalah bentuk manipulasi klinik yang paling menjijikan gitu, invasif dan juga sangat berbahaya. Genderuwo tuh nggak menculik korbannya ya dengan cara diseret paksa. Mereka tuh malah main cantik. Mereka meretas sistem neurologis, memori, dan penglihatan mata batin korbannya. Ini adalah gaslighting di level supranatural, ibaratnya kan gitu ya. Mereka tuh mencuci otak korban sehingga korban merasa sedang berada di dalam rumah yang hangat dan mewah, dilayani bagai ratu ya. Padahal secara fisik raga sang korban itu sedang dituntun dan ditarik berjalan layaknya orang tidur, menjauh dari peradaban, masuk ke rimbunnya hutan bambu atau di atas gundukan tanah kuburan. Mari kita bedah secara analitis. Kenapa mereka melakukan ini? Kalau kita lihat dari pola energinya, genderuwo ini sangat memungkinkan terlahir dan membesar dari endapannya hawa nafsu, syahwat liar, dan insting primitifnya manusia yang dibiarkan menumpuk di suatu ruang dimensi. Mereka mengincar manusia dewasa
Karena mereka mengkonsumsi dua hal, yaitu energi seksual dan juga ketakutan. Di dunia supranatural, energi hawa nafsu manusia itu ibarat reaktor atau baterai nuklir bagi siluman sekelas genderuwo. Energi dari interaksi inilah yang membuat mereka mampu mempertahankan kepadatan atau materialisasi bentuk mereka di dunia fisik kita. Mereka butuh energi manusia agar tidak pudar. Nah, kekuatan ilusi mereka ini tuh sangat masif ya. Makanya tuh kayak manusia tuh biasanya yang auranya tipis, pikirannya juga sedang kosong, atau fisiknya sedang kelelahan, pasti bakal gampang banget tertipu. Sistem pertahanan di mereka rubuh seketika. Di titik ini nih, orang awam tidak akan punya kesempatan untuk melawan ilusi tersebut karena batas antara realitas dan halusinasi gaib sudah hancur total. Mereka bisa terkurung dalam istana halusinasi itu malah justru berhari-hari. Nah, konon katanya juga nih ya, leluhur kita tuh punya cara spesifik untuk mendeteksi penyamar ini nih, gitu. Karena ilusi genderuwo itu tidak pernah bisa sempurna 100%. Biasanya ada cacat pada detail fisik, misalnya kayak kakinya yang tidak menapak tanah, tidak ada cekungan di atas bibir sebelah sini nih, kalau kalian tahu kan. Atau jika korban itu berani menunduk dan melihat sosok tersebut di sela-sela kedua kaki ya gitu. Tahulah kalian ya. Wujud asli sang raksasa berburu ini akan langsung terlihat. Tapi seringnya korban itu udah terlanjur tenggelam dalam ilusi ya. Sang korban tuh baru akan tersadar saat fajar menyingsing ketika suara azan subuh bergema memecah keheningan dimensi gaib. Dan dalam sepersekian detik aja, istana mewah yang sedari tadi dia lihat dan rasakan mendadak retak, lalu runtuh berkeping-keping menjadi bayangan hitam. Hawa hangat berubah menjadi angin malam yang menusuk tulang. Ia terbangun dengan pakaian yang compang-camping di tengah lebatnya hutan berduri. Sendirian, kedinginan. Dikelilingi nisan-nisan tua, hanya menyisakan trauma mendalam saat ia menyadari bahwa semalam ia baru saja menjadi mainan bagi sang raksasa manipulator dari dimensi lain. Di saat manusia biasanya hanya bisa berteriak panik atau pasrah melihat ilusi yang mematikan dari genderuwo maupun wewe gombel, ada segelintir orang di dunia ini yang memiliki realitas yang berbeda. Ketika mereka berjalan di tengah malam melewati hutan bambu atau kuburan tua, makhluk-makhluk liar di dimensi bawah ini justru menyingkir. Mereka lari ketakutan. Nah, kenapa gitu? Karena saat entitas gelap itu mencoba mendekat, merangsek masuk ke dalam radius aura orang tersebut, tiba-tiba dari belakang punggungnya malah justru muncul benturan energi yang luar biasa dahsyat. Sebuah auman harimau putih raksasa tak kasat mata yang menggetarkan dimensi astral atau sabetan pedang gaib dari sosok kesatria bercahaya yang langsung memukul mundur makhluk-makhluk parasit tersebut dalam sekejap. Dalam keilmuan spiritual tingkat tinggi Nusantara, orang-orang ini memiliki pelindung yang kita sebut sebagai kodam pendamping. Jangan samakan nih kodam pendamping dengan jin fasik atau siluman rendahan ya. Kodam adalah entitas berfrekuensi cahaya. Getaran energi mereka tuh jauh lebih cepat, lebih padat, dan lebih tinggi. Tugas utama mereka hanya satu, yaitu menjaga wadah atau tubuh fisik dan spiritual tuannya ya. Entitas penjaga ini biasanya berasal dari dua jalur. Yang pertama itu biasanya adalah warisan leluhur, perjanjian darah lintas generasi dari generasi ke generasi ya, misalkan dari kakek buyut yang sudah disucikan. Yang kedua hasil dari tirakat
kayak pencapaian spiritual pribadi melalui meditasi, puasa, dan olah batin tingkat tinggi yang mengundang entitas cahaya untuk berselaras dengan jiwa manusia tersebut. Jujur, memiliki kodam aktif itu adalah sebuah anugerah pranatural, ya, yang bikin merinding sekaligus takjub. Ini bukan sekedar punya bodyguard gaib, ini ibaratnya kalian dipasangi benteng aktif berlapis baja di sekeliling jiwa kalian. Kalian tahu apa yang paling hebatnya lagi? Kodam itu memiliki insting pertahanan absolut. Mereka tahu ada serangan gaib atau niat jahat dari makhluk lain dari jauh sebelum otak dan logika kita sadar. Saat Gunduro baru mau mulai merajut ilusi, kodam sudah menyapu ilusi itu sampai hancur berkeping-keping. Punya kodam itu bukan soal pamer kesaktian di depan umum atau kebal-kebalan senjata tajam, ya. Tidak sesempit itu tuh. Ini adalah soal kedaulatan jiwa, memastikan bahwa jiwa dan kesadaran kalian tidak bisa dibajak, dikontrol, atau dihisap oleh dimensi rendah manapun. Tapi tunggu, sebagai pemikir modern, mari kita tarik nafas dan masuk unsur logika dalam fenomena ini. Bagaimana kalau cerita tentang orang yang diculik di atas ke atas pohon bambu itu sebenarnya adalah kondisi medis. Dalam psikiatri ada fenomena yaitu somnambulisme atau tidur berjalan ekstrim atau dissociative fugue, amnesia. Sementara di mana seseorang yang mengalami stres atau trauma berat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa sadar dan ditemukan di tempat yang nggak masuk akal gitu. Atau bagaimana kalau istana megah di tengah kuburan itu hanyalah ilusi ekstrim akibat keracunan gas karbon dari tanah atau hipoxia atau kekurangan oksigen di otak. Lalu bagaimana dengan kodam? Dalam kacamata psikologi analitis Carl Jung, bagaimana kalau kodam itu sebenarnya bukanlah entitas gaib dari luar tubuh? Bagaimana jika harimau putih satria percaya itu adalah superconscious atau alam bawah sadar tertinggi dari diri kita sendiri? Mekanisme pertahanan psikologis yang akhirnya bangkit mengambil alih kesadaran dan menciptakan proyeksi visual penjaga untuk menyelamatkan mental kita agar tidak hancur saat kita sedang panik luar biasa. Nah, disinilah letak indahnya misteri dunia ya tempat kita berpijak. Mau kalian percaya dengan kacamata mistis bahwa itu murni astral dan menggoyahkan dimensi gaib, atau kalian percaya dengan kacamata sains bahwa itu adalah mekanisme pertahanan neurologis luar biasa dari otak manusia yang memecah delusinya sendiri. Hasil akhirnya kehebatannya tetap persis sama. Benteng pertahanan itu nyata adanya dan ilusi kelam itu berhasil dipatahkan. Pada akhirnya, malam kembali hening. Sang raksasa berbulu dan sang ibu dari alam gaib itu mundur perlahan, meringkuk ketakutan dan kembali tertelan ke dalam pekatnya bayangan pohon beringin. Mereka sadar sepenuhnya manusia yang berdiri tegak di depan mereka saat ini tidak bisa disentuh. Cahaya dalam dirinya terlalu menyilaukan dan malam itu gerbang dimensi bawah pun tertutup rapat, menyisakan manusia itu melangkah pulang dengan selamat di bawah pendaran cahaya bulan. Nah, Journeys itu adalah perjalanan kita membedah kegelapan dari motif genderuwo dan wewe gombel sampai melihat cahaya perisai dari kodam pendamping. Seperti biasa, di akhir video ini aku nggak akan memaksakan kalian untuk percaya pada satu sisi aja. Aku akan kembalikan semuanya ke kalian. Apakah penculikan dimensi lain itu adalah campur tangan nyata dari siluman purba yang kelaparan? Dan kodam adalah entitas cahaya yang dikirim alam semesta untuk menjaga kita? Ataukah semua itu hanyalah permainan pikiran, fenomena psikologis yang kompleks dari tubuh manusia yang terlalu takut pada kegelapan? Kalian tim yang mana? Klinik supranatural murni atau psikologi logis?
tulis sudut pandang kalian, opini kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar ini tempat bertukar pikiran. Kalau kalian butuh ngobrolin soal energi yang kerasa aneh nih di badan kalian, atau pengen tahu apakah kalian punya penjagaan atau perewangan tanpa kalian sadari, link Usagi Supranatural Konsultan ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman nongkrong kalian, dan subscribe juga channel Usagi's Journey. So, I'm Usagi, sign out, stay magical, stay logical. Bye-bye.